Oke, got it. Ya. Dalam acara refleksi akhir tahun kasih sayang Allah dalam Manis Asam Asin tahun 2021 oleh komunitas Quran Pasca Sarjana UGM featuring Forum Pemuda Berbagi. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang pada Ustazah kita, Ustazah Tika Faiza sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah, syukran Ustazah. Ya, banyak sekali nih, tolong co-host di admit ya. Ini saya muncul terus nih yang mau masuk. Oke, kita lanjut. Oh, terlewat ya. Nah, perkenalkan, saya Hafzati Nur Latifah, insya Allah akan bertugas menjadi moderator. Oh, langsung salah ya. Kita buka dulu acaranya. Bersyukur sekali kita pada sore hari ini bisa berkumpul dalam rangka refleksi akhir tahun. Tidak akan mungkin kita bisa berkumpul di sini tentu saja tanpa atas izin Allah, atas ridha Allah ya. Maka kita selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya salawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan kita. Orang yang sangat kita harapkan pertolongannya di hari akhir kelak. Semoga kita dapat beliau kenali gitu sebagai hamba-Nya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, marilah kita buka teman-teman acara pada pagi hari ini dengan baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan tentu ada tilawah yang akan dibacakan oleh Surya Insano ST Ketua Himpas 2022. Barakallah. Mas Surya, tafadhal. Ya, baik, suara saya dengar ya, Pak? Jelas. Oke, izinkan saya tilawah pada sore hari ini, membacakan surat Az-Zumar ayat 70 sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين
المستضعفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pintu-pintu dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan pintu-pintunya dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu dan kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakan tilawah Al-Quran oleh Surya Insano Al-Hafidh. Semoga kita berharap atas janji Allah, di mana suatu forum yang dibacakan ayat Al-Quran, maka Allah akan memberkahi ya, dan malaikat-malaikat akan mendoakan untuk orang-orang yang tergabung di dalamnya sampai majelis itu selesai. Amin. Syukran Mas Surya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Komunitas Quran Pasca Sarjana kepada Mas Dikri Ashkarullah SOS MA, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak ya atas keistiqomahannya, karena hal yang kemudian paling berat dalam beribadah itu kan keistiqomahan ya. Bagaimana kemudian Allah masih memberikan kita kemudahan, keistiqomahan dalam terus memperbanyak agenda-agenda Al-Quran ya, melalui komunitas Quran Pasca Sarjana ini. Semenjak pertama kali dulu kita semua mengawali di menjelang bulan Ramadan, lalu kemudian sampai sekarang masih terus ada agenda-agenda yang kemudian harapannya bisa bermanfaat ya, untuk orang-orang yang kemudian mengikuti dan juga tentu memberikan manfaat untuk kita semua agar kemudian melalui agenda-agenda ini selain kita bisa belajar, bisa mentadaburi Al-Quran, tapi kita juga bisa menjaga keistiqomahan itu sendiri. Karena keistiqomahan itu adalah sebuah hal yang kemudian sangat sulit untuk kita dapatkan ya. Dan karena keistiqomahan itu sesuatu yang memang bagian dari karunia Allah dan juga sesuatu yang terus agar kemudian bisa menjadi istiqomah dalam kebaikan, terus menjaga Al-Quran dan komunitas sarjana ini semoga kemudian
bagian dari keistiqomahan kita. Dan pada sore hari ini selain khataman, kita juga ada kajian yang kemudian harapannya bisa bagian gali lagi ya, memaknai karunia Allah yang kita dapatkan selama tahun 2021 dan kemudian menjadi pembakar semangat dan keistiqomahan kita untuk mengawal kebaikan-kebaikan yang lain di tahun 2022. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Semoga Allah terus memberikan kita semua keistiqomahan dalam mengawal kebaikan-kebaikan melalui komunitas Quran Pasca Sarjana ini. Sekian, jazakumullah khairan katsir. Semoga kita semua dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukron, Mas Dikri telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, sebelum kita ke acara yang kita tunggu ya, materi dari Ustazah Tika Faiza, kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman diharapkan bisa membuka ini ya, videonya. Mas Yasar minta tolong di screenshot ya, Mas. Baik. Ya, sudah berapa yang dibuka. Terima kasih, teman-teman. Mungkin saya kasih waktu 10 detik ya, supaya bisa bersiap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Mas Yasar, mungkin bisa dipimpin. Oke, saya hitung ya. 1, 3. Mungkin sekali lagi. Suara saya jelas nggak ini, Jelas, Mbak? jelas. Coba ya. 1, 2, 3. Oke. Ini yang open cam cuma satu ya, satu tempat aja. Cuma satu slide aja, yang slide berikutnya nggak ada yang open. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah bersedia membuka kameranya. Di sini yang sudah hadir ada 72, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Saya akan share screen lagi untuk kita lebih mengenal pemateri kita. Nah, selanjutnya adalah materi. Sebelumnya akan kenalan dulu sama Ustazah Tika Faiza, sarjana psikologi. Beliau memiliki moto hidup, be better and make others better. Ya, Masya Allah. Riwayat pendidikan, ya demikian ya, seperti yang ada di layar. Saat ini sedang menjalani pendidikan Magister Psikologi dan Profesi Psikologi Klinis UGM angkatan 2019. Selanjutnya riwayat organisasi, ada banyak, yang adalah Dewan Penasehat di Quranic Psychology ya, UGM, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa, kalau mau kepo bisa dicari di Instagram, itu banyak aktivitas yang bermanfaat yang dilakukan oleh organisasi Quranic Psychology, insyaallah. Selanjutnya, ini banyak sekali yang tolong di-admit, muncul terus. Nah, Assalamualaikum Ustazah, sudah bergabung dari jam 4 kurang, insyaallah. Mbak Iza, Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah jelas. Tapi agak kecil Mbak suaranya sebenarnya. Ustazah. Kebalik-balik manggilnya. Ustazah Tika Faiza. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, senang sekali sudah bergabung bersama kita. Ini temanya kasih sayang, refleksi akhir tahun, kasih sayang Allah dalam manis asam asin tahun 2021. Nah, ini kalau teman-teman ingat ada captionnya, itu adalah di awal dengan selamat kamu adalah pemenang gitu.
Kemudian panitia juga mengucapkan selamat atas pencapaian-pencapaiannya. Kemudian mungkin ada masa-masa sulit ya selama 2021 ini. Mohon maaf atas rasa sakit yang mungkin pernah dirasakan. Gitu. Kemudian mungkin saat-saat perasaannya sedang down itu pernah bertanya-tanya gitu. Kenapa sih ini terjadi pada saya gitu? Kenapa ini terjadi padaku? Nah, mari sore ini teman-teman kita menggali kasih sayang Allah lebih dalam. Dan kita bisa mengambil hikmah gitu dari manis asam asinnya tahun 2021. Insya Allah bersama Ustazah Tika Faiza. Tafadhali Ustazah. Saya stop share. Apa ada share screen-nya, Ustazah? Iya, ada. Oh iya. Oke, suara saya apakah terdengar jelas, Mbak Hafizati? Ya, jelas, Ustazah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima liqulubina dhiya'a wa li asqamina dawa'a. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita haturkan segala puji bagi Allah dengan kalimat yang sempurna. Tidak pernah ada pujian yang bisa melebihi kesempurnaan struktur kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai nabinya bahkan melebihi dirinya sendiri. Sebagaimana Umar ibn Khattab dalam salah satu perbincangan beliau dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Lalu Nabi meluruskan cara pandang Umar ibn Khattab dengan mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya gitu ya, seharusnya engkau mencintai nabimu melebihi bahkan kepada dirimu sendiri. Maka ini menjadi salah satu cerminan dalam kehidupan seorang muslim. Ada satu manusia yang kepadanya kita mencintai beliau bahkan bisa melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Dengan demikian, sangat mungkin melalui wasilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun mencintai kita. Berapa banyak orang yang dilimpahi kasih sayang oleh Allah, mencintai baginda Nabi. Kalau teman-teman pernah tahu, insya Allah sudah tahu ya kisahnya paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Salah satu paman beliau punya budak. Oke, salah satu paman beliau punya budak. Budak ini yang pada akhirnya dibebaskan, gitu ya. Lalu menyusui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kehidupannya, gitu ya. Kalau ada yang tahu nama pamannya, boleh sekali memberikan kode gitu ya, siapa nama paman ini, nanti barangkali panitia punya door prize. Boleh sambil ditebak kira-kira ini siapa namanya. Ya. Paman beliau ini adalah orang yang gitu ya, turut berbahagia ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Gitu ya. Bahkan menginfakkan, membebaskan budaknya, gitu ya, agar sang budak ini menyusui baginda Nabi di awal kehidupannya yang saat itu belum bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah. Gitu ya. Namun ketika sang Nabi mulai dinobatkan oleh Allah sebagai seorang Rasul, maka paman ini pula yang menjadi sosok paling keras menentang dakwah Nabi sampai akhir hayatnya. Dan beliau mendapatkan kematian yang sangat hina. Gitu ya. Lalu kita akan tahu gitu ya, skenario masa depannya ketika nanti beliau di akhirat, beliau akan termasuk orang-orang yang dihukum dengan siksaan yang sangat pedih. Tapi hukuman dan siksaan itu akan berjeda sejenak
gitu ya, ketika hari-hari melewati masa lahirnya baginda Nabi. Bahasa gampangnya gitu ya, nanti kalau di akhirat sudah ngepasi tanggal lahirnya Nabi, maka ini akan dihentikan karena dulu sang paman pernah ikut berbahagia membuat satu jamuan kepada orang-orang Quraisy saat itu, bahkan membebaskan budaknya agar bisa sang budak ini melayani kelahiran sang Nabi, gitu ya. Maka sang paman ini mendapatkan semacam remisi gitu ya, jeda sejenak dari siksaan api neraka yang sangat panas, gitu ya. Walaupun setelah itu akan disiksa kembali karena beliau meninggal tidak dalam keadaan seorang muslim. Nah, dari sini bahkan kita bisa melihat ya, seseorang yang meninggal bahkan bukan dalam keadaan seorang muslim, tapi pernah merasa bahagia dengan kelahiran Nabi, maka orang ini mendapatkan kasih sayang Allah meskipun hanya sejenak ketika di akhirat nanti. Masya Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai gitu ya menyebut namanya, bersalawat untuknya, gitu ya. Karena Nabi tahu ya siapapun yang bersalawat kepada beliau, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya secara detail, orangnya yang mana dan seterusnya. Maka menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, gitu ya, adalah kesempatan beramal sholih, gitu ya, dengan memuliakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun yang bisa kita lakukan, karena itu menjadi wasilah, menjadi perantara hadirnya kasih sayang Allah untuk diri kita yang bukan siapa-siapa. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau rundown yang sampai ke saya, waktunya hanya sampai jam 5. Kita hanya tinggal 25 menit. Gitu ya. Harusnya tadi jam 16.15. Ala kulihal mungkin satu dan lain hal masih harus di running begitu ya. Tidak masalah. Semoga yang sebentar ini membawa kebaikan tidak hanya di saat kita berada dalam majelis ilmu, tapi juga sebada kita berada di luar majelis ilmu. Gitu ya. Karena kita perlu hati-hati. Gitu ya, di surat Al-A'raf. Nanti teman-teman bisa membuka surat Al-A'raf 2. Al-A'raf dimulai dari lembar sebelah kanan. Ya, terus gitu ya, di lembar kedua teman-teman akan dapati betapa setan telah berjanji mengatakan la aqta'. Di situ ada 2 kali taukid dan nun taukid yang maknanya adalah penegasan. La aq'udanna itu kalau maknanya bahasa gampangnya dia akan duduk di tengah gitu ya, di jalan di mana orang-orang itu sudah berniat baik. Jadi kalau kita dengerin kajian, pas kajian gini, oh ya gitu ya, oh ya gitu. Pas di luar kajian seperti semuanya bubar gitu ya. Tidak ada yang kita ingat kembali, tidak ada sesuatu yang mengubah hidup kita gitu ya. Nah, jangan-jangan mungkin setelah selesai forum-forum kebaikan gitu ya, setan beneran menjalankan komitmen dia kepada Allah dengan mengatakan la aq'udanna, saya akan benar-benar duduk di tengah jalan. Ya kalau bahasa gampang kita, dia membegal manusia dari jalan kebaikan. Maka di permulaan percobaan kita sore hari ini, di waktu yang mustajab, kita mohonkan kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari segala godaan setan yang terkutuk, sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu mengaplikasikan kebaikan-kebaikan yang sudah sampai kepada kita. Baik, teman-teman, ikhwan akhwat dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekaligus jajaran Himpas, baik yang sudah demisioner gitu ya, maupun yang hendak menjalankan amanah selama setahun ke depan. Hari ini kita akan sedikit gitu ya membahas dengan judul refleksi akhir tahun gitu ya. Manis, asam dan asinnya tahun 2021. Gitu ya. Kalau kita lihat anatomi lidah, sebenarnya rasa makanan itu tidak hanya manis, asam dan asin. Ada pahitnya gitu ya, ada getirnya gitu ya, ada umami gitu ya, ada gurih-gurihnya gitu ya, dan seterusnya. Ini hanya sebuah istilah untuk menggambarkan betapa berdinamikanya gitu ya, peristiwa kita yang kita alami selama 1 tahun terakhir, atau bahkan mungkin gitu ya, selama kita hidup banyak sekali dinamika psikologis yang barangkali kita alami gitu ya, dan kita mencoba merefleksikan gitu ya, sebesar apa kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Oke, nah tapi sebelum masuk ke bagian itu, ada satu konsep yang perlu kita pahami secara ringkas. Konsep ini jika dibahas dengan sangat detail, komprehensif, berbagai sudut pandang kita hadirkan, maka dia akan memakan waktu yang cukup lama. Maka saya akan coba meringkas sebisa yang saya lakukan, gitu ya, karena konsep ini sebenarnya sangat panjang, tapi karena waktu kita terbatas, gitu ya. Nanti kalau teman-teman merasa tidak mendapatkan sesuatu yang komprehensif, silahkan mencari referensi, gitu ya, atau studi literatur sendiri di luar forum ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari konsep ini?
Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bicara tentang refleksi, seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dulu konsep awal sebenarnya hubungan manusia dengan Allah itu berjalan di atas rasionalitas yang seperti apa. Gitu ya. Ini menjadi sangat penting untuk melandasi cara kita memaknai setiap episode yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu ya. Mari kita lihat, selama ini kita memandang Allah, kita akan menyebut itu Tuhan saya. Coba kita ubah lebih operasional. Tuhan dalam makna yang seperti apa? Apakah Allah adalah tempat di mana kita datangi saat kita membutuhkan? Ataukah Allah ada di mana gitu ya, kita mengadukan semua penderitaan kita dan kita melupakannya dikala kita mendapatkan bahagia? Gitu ya, ataukah gitu ya, Allah adalah tempat di mana semua muara berakhir ke ya sedih, ya bahagia, ya sukanya kita gitu ya, semuanya akan kita ceritakan ke Allah, semuanya akan kita sampaikan ke Allah. Gitu ya, ada syukur dan sabar yang selalu bertaut dalam kehidupan kita, gitu ya, dan semua muaranya adalah kepada Allah. Atau kita menjadikan Allah sebagai tempat transaksional, gitu ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita baru mendekat ke Allah. Gitu ya, Allah saya sangat ingin lulus S2 UGM, gitu ya. Baru mau masuk misalkan mahasiswa baru atau yang sudah masuk tahap akhir. Saya ya Allah gitu ya, berikan saya kesempatan kembali untuk belajar di S3 nanti dan seterusnya. Gitu ya. Saat kita punya hajat, kita baru mendatangi Allah. Gitu ya. Artinya kita memposisikan Allah seperti seorang anak kecil gitu ya. Atau anak mahasiswa kehabisan uang terus telepon ayahnya gitu ya. Ayah, saya kehabisan uang. Gitu ya. Kemudian sang ayah mengirimkan suaranya hilang kah? Tidak, Mbak. Jelas, jelas Ustazah. Enggak, Mbak. Jelas kok. Terima kasih. Di chat ada yang mengatakan suaranya hilang. Barangkali sinyal saya atau mungkin sinyal di tempat masing-masing. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti apa kita menempatkan Allah dalam hidup kita itu yang mungkin gitu ya, perlu kita redefinition gitu ya. Kita definisikan ulang sehingga kita bisa melihat apa yang dilihat oleh para ulama. Gitu ya, sampai Ibnu Qayyim mengatakan gitu ya, seandainya kita tahu, seandainya kita bisa melihat, seandainya kita bisa memahami, seandainya gitu ya, kita bisa mengetahui gitu ya, bagaimana mekanisme Allah itu mengurus hidup kita gitu ya, maka kita akan begitu terharu gitu ya, sampai melting, sampai meleleh saking merasakan betapa Allah itu menyayangi kita dengan kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Kalau kita tahu bagaimana Allah mengurus kita. Nah, sayangnya cara kita mengenali Allah di situ terkadang terdapat gitu ya missing link sehingga seolah-olah Allah adalah tempat gitu ya kita menuntut semua keinginan kita. Ya Allah, saya sudah berusaha, kenapa ini tidak terwujud? Tidakkah engkau melihat saya sudah berpeluh payah gitu ya untuk mencapai cita-cita saya, apapun yang mungkin teman-teman di sini cita-citakan di 2021, ternyata teman-teman menjudulinya sebagai suatu kegagalan. Kenapa saya harus gagal ya Allah gitu ya? Atau mungkin di 2021 gitu ya, ada peristiwa lonjakan kasus COVID yang luar biasa di pertengahan tahun gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa orang-orang tercinta di antara kita yang Allah ambil nyawanya, terus kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus orang-orang yang saya cintai? Kita kenapa bukan dia, kenapa bukan, dan seterusnya. Ada banyak sekali pertanyaan yang kita ajukan ke Allah, yang nada ajuan pertanyaan itu seperti menggugat. Nah, oke, apapun yang menjadi dinamika yang pernah terjadi di 2021, nah barangkali itulah yang barangkali gitu ya, tidak selalu harus, barangkali itu yang perlu kita definisikan ulang setelah kita mencoba gitu ya, untuk melihat definisi kembali hubungan antara kita dengan Allah itu sebenarnya berada di atas logika yang seperti apa. Dari mana kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu? Dari surat Al-Fatihah yang biasa kita baca. Kalau teman-teman pernah mendapatkan pembahasan ini, semoga ini menjadi bagian dari fadzakir, gitu ya, wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, gitu ya, menjadi suatu peringatan yang akan bermanfaat untuk hati yang memiliki iman. Atau kalau teman-teman belum pernah mendengarkan review ini, barangkali ini akan menjadi sesuatu yang baru yang akan mengejutkan. Kenapa begitu? Secara ringkas, sekali lagi ini saya memberikan intro saja karena ini pembahasannya sangat luas kalau kita mau melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Dan saya sangat menyarankan teman-teman memperdalam bab ini di mungkin pertemuan yang lain gitu ya. Saya hanya akan membahasnya secara ringkas bagaimana waktu yang tersedia. Apa yang menjadi pemberitahuan gitu ya dari Allah kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah gitu ya. Tepatnya di ayat yang kedua gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin gitu ya. Di situ gitu ya Allah menyebut dirinya adalah alhamdu
lillahi rabbil alamin. Kata Rob di situ gitu ya, secara terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan gitu ya. Walaupun sebenarnya gitu ya, kalau teman-teman ada yang berasal dari bahasa Arab gitu ya, atau mungkin kuliah di Timur Tengah atau pernah belajar tentang ilmu nahwu sorof, pasti sangat paham kata Rob ini tidak bisa disederhanakan dengan makna Tuhan dalam bahasa Indonesia. Karena Rob itu gitu ya, menurut Ibnu Athir gitu ya, nanti bisa dibuka tafsir Al-Qurtubi gitu ya, di sana kira-kira ada 6 makna yang tercakup dalam kata Robbun atau Robbi dan seterusnya. Nah, secara ringkas saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena waktu kita akan habis. Kata Robbi ini gitu ya, paling mendekati bahasa Indonesia sebenarnya kalau menurut saya bukan Tuhan, tapi majikan. Gitu ya. Segala puji bagi Allah, majikan semesta alam. Gitu ya. Sebagian orang akan mendengar kata majikan ini dengan sangat terkejut. Masa iya Allah adalah majikan gitu ya? Dan gitu ya, kalau Allah adalah majikan, maka selain Allah hanyalah dalam tanda kutip pesuruh atau budak gitu ya, atau hamba gitu ya. Nah, sebagian orang yang akan mendengar penjelasan ini akan merasa sangat terkaget-kaget gitu ya. Masa Allah majikan gitu ya? Kesannya akan sangat negatif gitu ya. Karena afiliasinya, persepsinya manusia terhadap kata majikan itu gitu ya, berjalan di atas logika yang negatif. Karena mungkin gitu ya, karena persepsi itu salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah kita temui. Kalau ada majikan kepada budaknya, kepada pesuruhnya biasanya kasar gitu ya, biasanya dia nggak sayang gitu ya, biasanya dia semena-mena, biasanya dia tidak memberikan hak kepada para budaknya. Nah, afiliasi kita dengan kata majikan itu menjadi sangat negatif berdasarkan pengalaman kita. Begitulah proses persepsi dibentuk gitu ya, secara psikologis. Nah, di sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Kalau Allah adalah majikan, maka Allah punya hak penuh atas diri kita. Allah mau kasih umur kita 5 tahun di kehidupan awal pertama lalu kita meninggal, itu haknya Allah. Karena Allah berkuasa penuh gitu ya, dan kita tidak memiliki apapun dari diri kita sendiri. Prinsip awalnya begitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Termasuk gitu ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Kapan kita akan kehilangan orang-orang yang kita sayangi gitu ya, secara mendadak bahkan gitu ya. Kapan kita akan kehilangan barang-barang terbaik yang mungkin selama ini kita jaga, atau kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebelumnya sama sekali tidak bisa kita bayangkan gitu ya, nggak terduga, nggak terekspektasikan, tiba-tiba kita dapat rezeki nomplok gitu ya. Orang bilang rezeki nomplok gitu ya, kita juga nggak bisa membayangkan kapan itu akan datang. Nah, itu semua adalah hak prerogatifnya Allah untuk mengatur kehidupan kita. Karena Allah adalah majikan yang memiliki sepenuhnya setiap ciptaannya, termasuk manusia. Hewan, tumbuhan, gitu ya, bahkan langit, matahari, bulan, dan bintang semuanya tunduk di atas kuasanya Allah. Gitu ya, bintang itu tidak akan mungkin bersinar, gitu ya, atau dia tidak akan pernah jadi black hole, gitu ya, kalau Allah tidak memerintahkan padam selamanya lalu dia berubah menjadi lubang hitam. Gitu ya, atau mungkin matahari begitu ya, matahari itu nggak akan bersinar kalau Allah nggak bilang gitu ya. Allah tidak berfirman kepada matahari itu bersinar, matahari selamanya tidak akan pernah bersinar. Pun matahari nggak akan pernah terbit dari barat suatu saat nanti kalau Allah tidak berfirman, wahai matahari. Semuanya seluruhnya berada dalam genggaman, dalam tanda kutip ya, sang majikan ini. Gitu ya. Maka kita perlu memahami gitu ya, kata Robun itu lebih dekat kepada kata majikan karena gitu ya, dia memiliki segala sesuatunya terhadap gitu ya, hamba dan pesuruhnya. Gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya, mungkin terkesan negatif. Gitu ya. Tapi sebelum kita memberikan label negatif pada kata majikan yang menempel pada sifat Allah Robun gitu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia tidak punya kata yang sepadan dengan kata Robun ini ya. Maka cari padannya agak susah. Kalau teman-teman pengen menggali keindahan kata Robun, boleh silahkan buka tafsir Al-Qurtubi ya. Di sana dijelaskan oleh Ibnu Athir, kira-kira ada 6 makna di sana. Nah, karena prinsipnya itu Allah punya, gitu ya. Allah berhak mengatur kehidupan kita, kapan kita kejedot, kapan kita harus terlempar, kapan kita harus terperosok, kapan kita akan melompat lebih tinggi, bahkan melebihi ekspektasi kita, kapan kita harus berbunga-bunga hatinya, kapan kita akan sedih, terperosok, dan seterusnya. Seluruhnya berada dalam genggaman Allah. Gitu ya, pada dasarnya begitu, gitu ya, hingga pada akhirnya nanti Allah akan berikan sepersekian untuk kita urus dengan usaha-usaha yang bisa, bagaimana kita menahan emosi secara psikologisnya, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dengan belajar, dengan berusaha sehingga kita memiliki uang untuk bisa berinfak lebih banyak. Nah, ada bagian-bagian yang akhirnya diberikan kepada kita, kita sebagai bagian dari ikhtiar manusiawinya, tapi sepenuhnya hidup kita aslinya adalah milik Allah. Nah, ini adalah logika dasarnya.
Nah, sebelum akhirnya manusia itu seuzon sama Allah gitu ya. Kalau Allah majikan gitu ya, bukankah itu akan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan? Gitu ya. Nah, maka Allah susulin surat Al-Fatihah ayat kedua ini dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Kalau bahasa kita jangan buru-buru bilang Allah itu gitu ya, majikan yang seperti apa. Karena Allah memberitahukan sendiri gitu ya, dirinya adalah majikan yang Ar-Rahmanir Rahim. Dari sini kita mengerti dari 99 nama Allah, kenapa Allah hanya memilih Ar-Rahmanir Rahim untuk bersanding dengan namanya Rabbil Alamin. Gitu ya. Kenapa Allah tidak memilih Al-Aziz yang maha perkasa misalkan. Al-Hakim yang kebijaksanaannya kebangetan gitu ya. Saking bijaksananya gitu ya, itu nggak bisa dinalar dengan nalarnya manusia. Gitu ya. Al-Hakim memanjangkan huruf kaf, Al-Hakim itu kebijaksanaan yang amat sangat dalam kebijaksanaannya. Gitu ya. Atau Al-Ghafur yang maha pengampun dengan ampunan yang sangat dalam, atau Al-Ghaffar yang maha pengampun dengan ampunan yang berulang kali, gitu ya. Atau Al-Wahhab yang memberikan dengan pemberian yang terus dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa Allah memilih Ar-Rahmanir Rahim untuk memahamkan kepada manusia? Rabbun, gitu ya. Allah Rabbun memiliki sifat Rabb langsung didampingkan dengan kata Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya. Untuk menghalangi persepsi negatifnya manusia bahwa Allah itu tidak pengertian pada manusia, Allah itu menentukan hal-hal buruk yang membuat manusia celaka, itu semua terpatahkan dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Allah menyifati dirinya sebagai majikan, sebagai sang pemilik utuh kehidupan manusia dengan nama Ar-Rahmanir Rahim. Nanti di akhir pembahasan ini kita akan melihat gitu ya, bisakah kita meresolusi hidup kita di 2022 agar kita termasuk menjadi ibadur rahman, orang-orang yang paling cepat mendapatkan sayangnya Allah. Itu luar biasa banget. Resolusi 2022 ibadur rahman dibahas di surat Al-Furqan gitu ya, di halaman terakhir. Kira-kira di ayat ke-63 sampai 77. Kita agar kita termasuk orang yang gitu yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Karena di sana Allah menyebut Ibadur Rahman, hamba-hamba spesial yang mendapatkan kasih sayang Allah secara ekstrim sekarang juga gitu ya, dan sangat cepat. Subhanallah. Gitu ya. Yang dirahmati oleh Allah dengan adanya Ar-Rahmanir Rahim, maka kita akan bisa melihat bahwa gitu ya, meskipun hubungan Allah adalah hubungan Rabbun dan Abdun gitu ya. Rabbun ini gitu ya, pasangannya adalah Abdun. Abdun artinya adalah hamba. Gitu ya. Nah, maka gitu ya, hubungan ini tidak berjalan dengan gitu ya, logika manusia yang mungkin memahami kata majikan itu negatif, tapi berjalan dengan penuh kasih sayang yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Allah memilih Ar-Rahmanir Rahim dibandingkan 9. Sebentar ya. Oke. Memilih Ar-Rahmanir Rahim dibanding nama-nama yang semua keputusan Allah, semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita, tidak mungkin tidak, semuanya akan dilandasi dengan kasih sayang Allah. Itu adalah logika kedua setelah kita memahami bahwa hubungan kita dengan Allah adalah gitu ya, hubungan antara Tuhan yang memiliki segala siapa-siapa. Gitu ya. Tapi meskipun demikian gitu ya, di level kedua Allah mengajarkan kepada kita hubungan itu berjalan bukan dengan kekerasan, bukan dengan kesewenang-wenangan, tapi justru dengan liputan kasih sayang yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dengan seperti apa kita bisa melihat kasih sayang Allah yang sangat luar biasa itu? Gitu ya, disebutkan dalam hadis gitu ya, Allah itu punya 100 kasih sayang. Gitu ya, yang diberikan kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk di dunia itu hanya 1. 99-nya Allah simpan. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ada kucing lah, gitu ya, kucing kan hewan pemakan daging ya. Kalau lihat anaknya sendiri, anaknya kan terbuat dari kumpulan daging juga kan. Gitu ya. Kalau kucing itu nggak diberikan rasa kasih oleh Allah, gitu ya. Di mana rasa kasih sayang itu? Dari mana rasa kasih sayang itu? Dari satu bagian dari 100 rahmatnya Allah. Allah punya 100 rahmat, nah cuma 1 yang dikasih ke bumi ini, dan itu terbagi ke semua makhluk. Kalau ada kucing, itu bagian dari Allah memberikan gitu ya, naluri insting naluriahnya kucing untuk menyayangi anaknya. Kenapa kucing sampai punya rasa sayang pada anak? Itu bagian dari kasih sayang Allah yang diberikan di muka bumi. Kalau ada seorang ibu mau mempertaruhkan nyawa gitu ya dalam proses melahirkan putranya, gitu ya, yang sangat sakit luar biasa, barangkali di sini sudah ada yang pernah melahirkan, gitu ya, dan bapak-bapak yang harus berpeluh payah gitu ya nyariin nafkah untuk keluarganya, gitu ya. Nah, itu semua gitu ya dikorbankan, dilakukan seberat apapun itu. Gitu ya. Kenapa ada manusia bisa sesayang itu kepada anaknya, keluarganya dan seterusnya? Itu adalah itu dari
diturunkan di atas bumi. Lalu 99-nya kemana? Disimpan. Untuk kapan? Untuk kehidupan akhirat. Maka kita tidak heran kenapa surga itu begitu istimewa gitu ya. Kenapa di akhirat nanti akan banyak sekali pengampunan. Karena ada 99. Sedangkan yang satu ini itu sudah mencakup seluruhnya. Gitu ya. Kalau kita punya rasa sayang kepada orang tua kita, nah itu cuma satu bagian aja dari kasih sayang Allah. Nah, maka dari sini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahasa paling ringkas untuk bisa menyebutkan definisi ini adalah, gitu ya, saat Allah memutuskan sesuatu takdir dalam kehidupan hambanya, sekalipun itu berbalut duka, berbalut musibah, tidak mungkin Allah putus. Ini ada muatan setiap hamba yang diberikan takdirnya. Itu adalah logika paling sederhana yang bisa kita tangkap dari ayat 2 dan ayat 3 dari surah Al-Fatihah. Gitu ya, mari kita lihat dari orang-orang yang Allah sendiri sudah labeli mereka orang-orang hebat, orang-orang yang berakhir dengan husnul khotimah, bahkan namanya dimention oleh Allah di Al-Quran. Gitu ya. Karena kepada mereka lah kita akan mengambil teladan. Gitu ya. Nah, contohnya siapa? Gitu ya. Contohnya adalah ini, surat Ali Imran. Gitu ya. Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Imrana. Gitu ya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Imran di atas seluruh alam semesta. Beliau-beliau yang dimention oleh adalah orang-orang yang hidupnya tidak mulus-mulus begitu saja. Mereka punya takdir masing-masing, beliau-beliau punya kehidupan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lain takdirnya sangat berbeda, dan di dalamnya hanya asam, manis, bahkan pahit getir harus mereka telan gitu ya, seperti musibah, seperti duka yang sangat mendalam, tapi kita lihat itu semua hanyalah sebuah bungkus untuk menghantarkan rahmat Allah yang sangat besar. Gitu ya, dalam satu kajian yang lain kami pernah membedah ya part ini dengan lebih detail. Kisah Adam, gitu ya, kisahnya Nuh gitu ya dengan lebih detail. Tapi waktu kita terbatas, ala kulli hal saya mohon maaf gitu ya. Kita ambil satu contoh saja. Gitu ya, misalkan kisahnya Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nah, Ibrahim alaihissalam menjadi gitu ya, yang diangkat oleh Al-Quran sendiri, gitu ya, bahkan Allah menyifati Ibrahim sebagai orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dan beliau diuji persis di titik itu. Kan beliau orang sangat lembut kan, orang yang sangat lembut itu pasti akan sangat susah untuk melakukan suatu hal yang menyakiti hati orang lain. Di titik itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak hanya manis, asam, dan asin. Ada kegetiran, ada perasaan-perasaan keayahan yang begitu menyayangi anaknya. Dan disitulah Allah mengujinya. Gitu ya, sudah kita ketahui bersama, gitu ya, Ibrahim alaihissalam sampai sepuhnya beliau belum punya putra, gitu ya. Kurang solih apa seorang Ibrahim yang sampai digelari sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, gitu ya. Kalau kita mau seuzon, gitu ya, bahasa jahatnya, gitu ya, kok bisa kekasihnya Allah kok nggak dikasih putra, itu bahasa jahatnya kita. Gitu ya. Tapi mari kita lihat, gitu ya, ternyata disebut sebagai kekasih Allah bukan dalam makna, gitu ya, seseorang itu terus dikasih semua hal yang dia minta. Allah mencintai seseorang tidak berada dalam logika seperti yang kita inginkan, tapi Allah mencintai seseorang dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Gitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang-orang di Palestina ya, teman-teman pernah dapat lihat video, gitu ya, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair punya adik ipar ya, namanya Lauren Booth, gitu ya. Beliau pernah beberapa hari tinggal di pengungsian Palestina, gitu ya. Beberapa waktu, akhirnya setelah 2 tahun dari sana, beliau menjadi seorang muslim. Dia mengatakan gitu ya, di jalan-jalan tuh para ibu-ibu tuh bagiin permen sambil mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Padahal barusan ada dari anggota keluarganya tuh yang meninggal gitu ya. Sebagai seorang syuhada, orang melihat itu musibah gitu ya. Orang melihat kematian itu suatu perpisahan yang sangat menyakitkan, tapi bagi orang Palestina mendefinisikan kematian seorang keluarga sebagai seorang syahid itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan mereka berucap hamdalah berkali-kali, bahkan membuat jamuan makan. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam bentuk salah satu keluarganya menjadi seorang syuhada. Beda dengan kita, kalau ada yang meninggal sedihnya itu luar biasa. Bahkan kami di meja konseling ya, di sini saya lihat beberapa ada teman-teman psikolog ya, mungkin pernah mendapati orang-orang yang mendapatkan depresi. Nah, itu dinamika psikologisnya berbeda. Dan salah satu dinamika psikologi seseorang itu dipengaruhi bagaimana cara dia mendefinisikan suatu peristiwa. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya. Contoh nyatanya adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat Ibrahim adalah seorang Khalilullah, ya logika kita, gitu ya, logikanya kita, definisinya kita, bagaimana mungkin seorang kekasih Allah tidak disayang oleh Allah dalam bentuk dikasih putra. Tapi justru disitulah keajaiban terjadi. Ibrahim punya kesabaran yang luar biasa dan tidak pernah kecewa kepada Tuhannya sampai gitu ya dihadirkan seorang Ismail yang masih sangat belia,
gitu ya, muncul perintah untuk meninggalkan Ismail dan Hajar di tengah padang pasir. Nah, kalau kita lihat begini ini kan kesannya, oh gitu ya, gitu ya. Kalau kita nggak akan berani menyebut ke Allah, itu tuduhan yang sangat mengerikan gitu ya, karena Allah akan memutus dengan landasan Ar-Rahmanir Rahim. Mari kita lihat logikanya. Kenapa Ibrahim sang Khalilullah aja mendapatkan ujian seberat itu gitu ya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan bayi yang masih sangat kecil, masih proses penyusuan ibunya, yang barangkali di sini ada jurusan kesehatan ya, pasti akan sangat tahu betapa seorang ibu tuh butuh air yang banyak untuk memproduksi ASI yang baik, butuh nutrisi yang baik untuk menghasilkan ASI yang mengenyangkan bayinya. Ditinggal di padang pasir yang nggak ada air, nggak ada, apalagi sekarang misalkan banyak Indomaret, di sana nggak ada gitu, nggak boleh endorse ya, saya nggak endorse, ya menjamurnya itu jadi otomatisnya begitu. Nggak ada supermarket, nggak ada swalayan gitu ya, air aja nggak ada gitu ya. Nah itu kan kita lihat itu sebagai ya Allah kok kayak gini gitu ya. Nah tapi justru disitulah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim dan keluarganya mengajak menjadi sebaik-baik hamba yang sepenuh-penuhnya berhusnuzon kepada Allah, bahwa setiap keputusan Allah selalu besar kalau disikapi dengan, dan itulah yang dilakukan Bunda Hajar gitu ya, ketika Ibrahim berjalan berdua dengan Hajar gitu ya, lalu tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah haluan gitu ya, beliau mengarah ke lembah Bakah, terus beliau mengarah kembali ke daerah Hebron. Hebron itu arah Palestina, karena di sana Bunda Sarah tinggal. Dan Nabi Ibrahim putar arah, terus Bunda Hajar terheran-heran gitu ya, loh kok pergi gitu ya, mungkin kipi atau kok ditinggal gitu ya. Itu kalau kita untung Bunda Hajar tidak mengatakan demikian, karena mereka lah keluarga teladan terbaik yang kepadanya kita bisa melihat gitu ya. Ternyata kasih sayang Allah itu tidak selalu dibungkus dengan hal-hal yang kita sebut sebagai kebahagiaan secara letterlek, tapi kadang juga dibungkus dengan hal-hal yang membuat rasa sakit itu harus kita rasakan gitu ya. Nah Bunda Hajar terkaget-kaget gitu ya, wahai Ibrahim kenapa engkau tinggalkan kami? Itu pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab seorang laki-laki gitu ya. Kalian pernah melakukan kajian secara psikologis ya? Ya tentunya tidak dengan menginterview Nabi Ibrahim ya, dari literatur-literatur yang ada dan dari kajian-kajian para ulama gitu ya, seberapa terpukul Nabi Ibrahim ketika harus meninggalkan Bunda Hajar gitu ya. Tapi seterpukul-pukulnya Nabi Ibrahim, taatnya beliau pada Allah itu nomor satu gitu ya. Maka ketika Bunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim kenapa engkau tinggalkan kami, sosok keayahannya membuat beliau tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sangat berat sekali untuk meninggalkan seorang anak yang sudah lama bertahun-tahun sampai beliau berubah, ditunggu-tunggu lahir, ditinggal di tengah padang pasir. Terus bertanya lagi Bunda Hajar, wahai Ibrahim kenapa tinggalkan kami? Nggak bisa dijawab lagi, sampai 3 kali. Gitu ya. Nah, cerdasnya Bunda Hajar, beliau mengubah pertanyaan dengan mengatakan, Khalilullah, apakah ini adalah perintahnya Allah? Baru bisa dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kalau tadi pertanyaannya Isai, gitu ya, wahai Ibrahim kenapa engkau tinggalkan kami? Isai kan susah ya dijawab. Kalau pilihan tidak, gitu ya. Maka Bunda Hajar mengubah pertanyaan, enggak, na'am or la gitu ya, na'am aula gitu ya, iya atau tidak gitu ya. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan iya gitu ya, ini adalah perintah Allah ya. Bunda Hajar langsung menyahut, kalau ini adalah perintah Allah sekali-kali ia tidak akan pernah gitu ya menyanyiakan kami. Nah inilah warisan orang-orang hebat yang mendapatkan berbagai bentuk Allah yang kelihatannya itu adalah musibah, ketika mereka bisa siasati, disikapi dengan tepat, itu akan menjadi anugerah yang luar biasa. Kalau saat itu Bunda Hajar marah-marah, gitu ya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami, nggak terima, gitu ya. Lalu beliau melakukan banyak hal yang ternyata itu hal-hal negatif. Kita tidak akan pernah kenal yang namanya sumur Zam-Zam, kita tidak akan pernah kenal yang namanya, gitu ya, prosesi manasik ibadah haji. Tidak akan pernah kita kenal. Gitu ya. Nah, karena kesabaran beliau, Allah hadiahkan hadiah yang itu abadi sampai hari kiamat. Hadiahnya apa? Yang dilakukan Bunda Hajar gitu ya, lari antara Safa dan Marwah gitu ya. Lalu tempat di mana kaki Ismail menjejak, lahirlah sumur Zam-Zam di sana. Gitu ya. Tempat di mana beliau tinggal menjadi cikal bakal Mekah Al-Mukarramah yang sekarang ribuan orang mengunjungi, bahkan puluhan ribu. Tidak akan habisnya sampai nanti tertakdir di hari kiamat. Batu batanya Ka'bah itu akan satu persatu diprotoli gitu ya, kalau teman-teman baca hadisnya nanti. Dan seterusnya. Nah, artinya gitu ya, dari satu kisah ini saja, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bisa lihat gitu ya. Kadang-kadang Allah memutuskan sesuatu yang dalam definisi manusia itu kita sebut sebagai musibah. Tapi kalau itu kita sikapi dengan benar, dia akan menjadi hadiah. Gitu ya. Hadiah yang bahkan kebahagiaannya itu gitu ya, bisa sampai gitu ya, bertahan sampai hari kiamat. Dan itu yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Oke, ini satu potret. Kalau teman-teman pengen menggali hal yang sama, banyak sekali dimension di Al-Quran. Gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam, kita punya istri yang seperti apa, seberapa
lihat anaknya diselamatkan nggak mau, gitu ya. Nabi Lut istri yang seperti apa, punya kaumnya seperti apa, gitu ya. Nabi Zakaria, gitu ya, Bunda Maryam, gitu ya, Musa alaihi salam, dan seterusnya. Gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah mention di Al-Quran, yang tidak hanya cerita-cerita menyenangkan yang disebut, gitu ya. Bahkan cenderung hal-hal yang itu, gitu ya, menjadi tantangan besar dalam kehidupan beliau-beliau yang diangkat di Al-Quran. Gitu ya. Sampai ketika Rasulullah mendapatkan, gitu ya, dalam sujud beliau ditumpahi kotoran unta, gitu ya. Ketika beliau, gitu ya, sedang akan pergi ke masjid diludahin, gitu ya, dan berbagai macam sebutan beliau sebagai seorang dukun, penyihir, penyair, dan seterusnya. Itu semua menekan beliau, lalu Allah menghibur beliau dengan menceritakan kisah Nuh, gitu ya, yang di dalamnya ada banyak sekali rintangan, hingga akhirnya Nuh sukses menghadapi semua itu dan husnul khotimah di akhir kehidupannya. Maka dari itu, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, gitu ya, secara ringkas kita bisa mendefinisikannya bahwa kasih sayang Allah itu ada dalam setiap keputusannya, baik itu suka maupun duka takdir kehidupan kita. Simpelnya begitu. Nanti kalau mau dikaji lebih jauh, gitu ya, kita bisa hadirkan bukti otentik dari berbagai yang Allah sebutkan di Al-Quran. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana, gitu ya, kita, ya, sisi psikologis kita ini manajemennya bagaimana. Gitu ya. Mungkin akan ada yang bilang itu kan para nabi, kita. Nah, Allah sendiri yang memberikan penjelasan kepada kita, gitu ya, gitu ya, kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron. Gitu ya. Menurut para basyaron ini maknanya adalah manusia secara biologis, gitu ya. Khaliqun basyaron, yang dimaksud di sini pada awalnya adalah Nabi Adam alaihi salam dan seluruh keturunannya. Maka Adam dan seluruh keturunannya otomatis di dalamnya includes para nabi. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Secara fisik mereka butuh istirahat, butuh makan, gitu ya, butuh seperti kita, gitu ya, punya mata, punya telinga, melihat, dan seterusnya. Bahkan beliau-beliau juga Allah titipin secara syahwat biologisnya juga ada, gitu ya, persis seperti manusia. Bedanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada manusia. Maka kalau ada orang bilang kan itu para nabi, gitu ya. Nah, itu nanti akan di-counter ya oleh banyak ayat, gitu ya, dan oleh banyak hadis. Gitu ya. Para nabi pun juga manusia biasa. Bedanya mereka memiliki kekuatan dalam tanda kutip wahyu yang Allah berikan, komunikasi yang intensif dan khusus dengan Allah, sehingga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan menjadi manusia-manusia yang itu di luar logika orang pada umumnya. Gitu ya. Ibrahim alaihissalam sampai mau menyembelih putranya, gitu ya, sampai pernah muncul ya istilah nabi kriminal ya Allah, naudzubillahi min dzalik ya. Waktu itu ada orang menulis, gitu ya, tentang Musa alaihissalam dengan judul kira-kira nabi kriminal begitu. Nah, itu sudut pandang yang dia pahami dengan sesuatu yang kurang tepat, gitu ya, dan seterusnya. Maka, gitu ya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, gitu ya, selain kata basyar untuk menyifati manusia, Allah juga menyebut kata al-insan. Gitu ya. Kalau basyar ini human being, gitu ya. Kalau al-insan ini manusia untuk menjadi sesuatu, bicara tentang karakter, gitu ya, becoming, manusia mau menjadi yang seperti apa, gitu ya. Di Al-Quran makanya Allah menyebut dengan kata al-insan, gitu ya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dengan karakter yang berkeluh kesah. Di ayat yang lain disebutin, gitu ya, jahula, dalam keadaan yang, gitu ya, sisi bodohnya ada, dha'ifa, keadaan lemahnya ada, gitu ya. Nah, kata al-insan inilah yang sebenarnya bisa kita olah, gitu ya. Apapun yang terjadi dalam peristiwa hidup kita memaksimalkan sisi al-insan untuk menjadi orang-orang yang bisa melihat kasih sayang Allah di setiap keputusan-keputusan ada diri kita. Gitu ya. Subhanallah. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan, gitu ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Kenapa kadang kita susah untuk bisa melihat kasih sayang Allah? Nah, ini secara teknis kita bisa melihat, gitu ya. Barangkali, gitu ya. Barangkali kita perlu melihat peta jiwa diri kita. Gitu ya. Ada kalanya seseorang berada di posisi nafsu al-ammarah bisu. Nafsu al-ammarah bisu ini akan melihat segala sesuatunya dengan negatif, gitu ya. Dapat sesuatu yang baik aja dia maknanya negatif. Gitu ya. Apalagi dapat sesuatu yang buruk dia akan nuduh yang enggak-enggak kepada Allah. Gitu ya. Nah, sedangkan nafsu al-lawwamah, gitu ya. Nah, ini kalau bahasa orang pada umumnya, gitu ya, 50-50. Ya, kadang baik, kadang enggak, kayak gitu ya. Kadang rajin sholatnya, gitu ya, kadang malas-malesan, gitu ya, dan seterusnya. Terakhir adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, nafsu al-mutmainnah ini adalah, gitu ya, ketika seseorang sudah berada pada titik ketenangan, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, terdistrak. Kebetulan Qadarullah sedang berada di tempat yang banyak anak kecil. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, gitu ya,
kita berada di level yang mana gitu ya. Teman-teman lihat aja komponen-komponen manusia. Gitu ya, ada nafsu, ada jiwa, ada akal. Gitu ya. Kalau kita sering gitu ya memasukkan nutrisi terbaik untuk akal dan hati kita, misalkan dengan kisah-kisah di Al-Qur'an, insya Allah kita akan bisa memaknai kasih sayang Allah dengan lebih mudah gitu ya di semua keputusan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kenapa begitu? Kita mendapatkan contoh nyata yang dimention oleh Al-Quran, dan di seluruh orang yang dimention di Al-Quran yang baik-baik ya adalah orang-orang yang insya Allah akhir hidupnya gitu ya sudah berakhir dengan husnul khotimah. Gitu ya, para nabi, para syuhada, para sholihin gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Oh, waktunya sudah habis. Astagfirullah. Oke, jam 17.11. Boleh lebih Ustazah karena tadi terlambat mulainya. Oh ya. Oke. Nah, oleh karena itu, sebentar ya. Oke, oleh karena itu, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah gitu ya. Apa yang kadang membuat kita menjadi orang yang sangat jahat dalam tanda kutip gitu ya. Kita nuntut-nuntut ke Allah, ya Allah saya sudah berusaha, kenapa saya harus gagal? Ya Allah, saya sudah menjaga kesehatan, kenapa saya sakit? Gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Kenapa Engkau memutuskan hal itu untuk saya? Gitu ya. Misalkan teman-teman menikah gitu ya, pas ketemu pasangannya, ya Allah, kenapa saya dipertemukan dengan orang yang semacam ini? Gitu ya. Tahu gitu saya tidak mau menikah gitu ya. Barangkali punya peristiwa di 2021. Atau mungkin gitu ya punya peristiwa-peristiwa apapun yang mungkin itu menohok, menyakitkan gitu ya, itu membuat kita terperosok gitu ya, atau bahkan mungkin membuat kita melambung tinggi gitu ya. Maka kita perlu menjadi orang-orang yang bijak untuk bisa memahami gitu ya, bahwa semua yang Allah putuskan itu tidak lain dan tidak bukan seluruhnya berdasarkan gitu ya rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman begitu ya, wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku gitu ya meliputi segala sesuatu gitu ya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu gitu ya. Bahkan dalam dosa yang kita lakukan di sana ada rahmatnya Allah gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat ya kisahnya, ada yang menyebut itu adalah kisahnya ayahnya Imam Malik, ada yang menyebut itu kisahnya ayahnya Imam Asy-Syafi'i gitu ya, Syekh Idris ya, Syafi'i Ibn Idris gitu ya. Kisahnya tentang beliau yang memakan gitu ya. Ada yang menyebut buah apel, ada yang menyebut buah delima, wallahu a'lam gitu ya, di tepi sungai gitu ya. Beliau lagi berada di tepi sungai lalu beliau memakan buah delima. Anggap saja itu adalah delima. Gitu ya. Nah, ketika beliau makan buah delima itu, beliau merasa begitu bersalah. Gitu ya. Kenapa saya tidak mencari tahu dulu ini delimanya siapa? Gitu ya. Nah, kan beliau merasa melakukan dosa gitu ya. Dalam dosa itu pun bahkan ada rahmatnya Allah. Gitu ya. Kalau orang soleh itu biasanya kalau memasukkan sesuatu yang dirasa gitu ya itu kehalalannya masih dipertanyakan, biasanya beliau akan merasa gelisah gitu ya. Nah itu kalau orang solehnya beneran ya. Nah terus apa yang beliau lakukan gitu ya, seperti masyhur kita ketahui ceritanya gitu ya, beliau mencari pemilik kebun delimanya gitu ya, beliau mencari ke sana ke sini, akhirnya bertemulah kepada sang pemilik kebun dan menceritakan kisah awal muawal beliau memakan satu buah delima yang gitu ya hanyut di sungai gitu ya. Sang pemilik kebun mengatakan ya, saya halalkan kalau engkau menikahi anak gadis saya. Nah itu kalau terjadi pada Ikhwan yang di sini kira-kira pripun gitu ya. Nah gitu ya, nggak sengaja makan rambutan jatuh gitu ya, terus dicari pemilik rambutannya gitu ya, pemilik rambutannya bilang, saya halalkan untukmu kalau engkau menikah dengan putri saya. Gitu ya. Itu antara berita bahagia dan gitu ya, entah apa namanya gitu ya. Nah, tapi ketika disusul dengan informasi bahwa anak saya buta, tuli, lumpuh, dan bisu, bukankah itu seperti petir di siang bolong bagi seorang laki-laki yang mengharapkan menikah dengan perempuan yang cantik, punya talenta yang banyak, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi inilah kisahnya orang soleh yang kesalahannya pun dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Demi menghalalkan apa yang sudah masuk ke dalam perut beliau, beliau mengiyakan untuk menikahi gadis yang didefinisikan oleh sang ayah mertua. Gitu ya. Akad nikah terjadi, gitu ya. Diketuklah pintu kamar yang ditunjuk oleh sang ayah, gitu ya. Itu kamar istrimu. Diketuk pintunya, Assalamualaikum. Dalam persepsi sang pemuda gitu ya, ya karena sang gadis tuli buta bisu gitu ya, maka harusnya tidak ada suara yang menjawab gitu ya. Tapi ketika diketuk pintunya ada suaranya gitu ya. Waalaikumsalam, kaget gitu ya. Terus beliau mau pindah, mau pergi dari kamar itu, wah kayaknya bukan kamar ini gitu ya, soalnya ada suaranya. Tadi definisinya beliau tuli buta bisu dan seterusnya. Sang ayah mengatakan tidak gitu ya, itu benar kamar istrimu, sesungguhnya semua yang saya katakan tadi itu hanyalah sebuah kiasan. Gitu ya. Istrimu bisu karena dia tidak pernah mengucapkan hal kotor, karena kami mendidiknya sebaik mungkin semampu yang kami lakukan. Gitu ya, sebagai seorang anak perempuan. Gitu ya, karena mendidik anak perempuan tidak pernah sama dengan mendidik anak laki-laki.
gitu ya. Dia menjadi tuli karena telinganya begitu terjaga dari mendengarkan ghibah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tuli gitu ya, bisu, buta, lumpuh, dan seterusnya. Akhirnya dijelaskan oleh sang ayah mertua bahwa itu semua hanya kiasan gitu ya, dan betapa girangnya sang pemuda. Dari pernikahan itu lahirlah ada yang menyebut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang sangat berpengaruh gitu ya secara madhab di daerah Asia ini gitu ya. Nah, atau mungkin ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya, kadang-kadang kejernihan hati itu membuat seseorang memiliki keputusan di luar normalnya orang gitu ya. Misalkan kisahnya Abu Darda gitu ya dan Salman Al-Farisi, kisah yang sangat masyhur gitu ya. Abu Darda gitu ya adalah orang asli Madinah, sedangkan Salman Al-Farisi gitu ya, beliau adalah namanya Al-Farisi ya, berasal dari Persia. Salman ini ingin menikahi seorang gadis Madinah gitu ya, meminta Abu Darda untuk melamarkan, karena Abu Darda bahasa Arabnya lebih fasih gitu ya, untuk secara tradisi lebih fasih karena yang dilamar juga orang Madinah gitu ya. Maka ketika datanglah beliau berdua ini, Salman dan Abu Darda, sang ayah pemilik rumah mengatakan, betapa beruntungnya keluarga kami gitu ya, ditamui gitu ya, dijumpai, dihadiri oleh dua sahabat Nabi yang sangat mulia gitu ya. Adapun kepentingan Salman Al-Farisi meminang putri kami, maka biarlah sang putri yang menjawab. Di balik hijab ada yang menjawab, ternyata sang ibunda gitu ya. Apa yang dikatakan sang ibunda gitu ya, kalau yang melamar ingin berhajat melamar putri kami menyiapkan jawaban tidak, berarti Salman ditolak. Tapi kalau sang penghantar memiliki hajat yang sama terhadap putri kami menyiapkan jawaban iya. Gitu ya. Jadi yang lamar Salman yang diterima Abu Darda gitu ya. Kagetlah seforum itu. Gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau kayak gini orang bilang apa hari ini? Wah, ditikung sahabat sendiri gitu ya. Itu pemaknaan hari ini. Tapi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memiliki jiwa gitu ya yang bisa membaca peluang amal soleh di setiap keputusan Allah. Kalau kita yang menjadi orang dalam situasi itu, mungkin kita akan shock berat gitu ya. Wah, saya ngelamar yang keterima malah teman saya gitu ya. Yang menghantarkan yang diterima oleh keluarga itu sebagai calon menantu. Nah, inilah Salman Al-Farisi yang mengajarkan kepada kita untuk melihat setiap keputusan Allah itu gitu ya, sebagai peluang amal solih berikutnya. Gitu ya. Maka Salman langsung berteriak, subhanallah, maka gitu ya, semua nafkah yang sudah saya siapkan, saya berikan kepadamu, wahai Abu Darda, sebagai modal menikah dan berumah tangga, dan saya akan menjadi saksi pernikahan kalian. Nah, itu adalah bagian gitu ya dari akhlak-akhlak yang dicontohkan para sahabat Nabi gitu ya, dari Rasulullah, para sahabat Nabi gitu ya, terus begitu sampai orang-orang yang menjadi teladan kita sampai hari ini gitu ya, melihat setiap keputusan Allah itu tidak hanya dari gitu ya rasa sakitnya gitu ya, tapi peluang amal solehnya ada apa tidak, pastinya ada gitu ya, tinggal kita mau menerima apa tidak gitu ya. Nah, pembahasan terakhir gitu ya, hari ini insya Allah banyak sekali dibincangkan ya, bagaimana menerima rasa sakit yang harus kita rasakan gitu ya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis Nabi, tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri atau merasakan kepayahan dalam hidupnya atau merasakan kesusahan dalam hidupnya, melainkan Allah gugurkan dosanya. Jadi sebenarnya secara psikologis bahkan secara fisik, ketika ada rasa sakit yang kita terima, itu adalah mekanisme pengguguran dosa. Gitu ya. Kita merasa ada sedih yang harus kita rasakan. Gitu ya. Itu diterima gitu ya. Secara psikologis kalau itu ditolak, justru itu akan menjadi bumerang yang luar biasa. Gitu ya. Bahkan para nabi pun mengalami kesedihan ya, sampai para ulama menetapkan tahun meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha sebagai amul huzni, tahun kesedihannya baginda Nabi. Berarti sang Nabi pun pernah bersedih, sampai ada nama di tahun itu sebagai tahun kesedihan, sampai dihibur Allah dengan kita Isra Mi'raj gitu ya. Nabi Yakub menangisi Yusuf sampai mata beliau buta. Artinya sedih gitu ya, atau mungkin perasaan apapun yang teman-teman rasakan, kita itu adalah bagian dari mekanisme basyariahnya. Mekanisme basyaron, kalau di Al-Hijr tadi disebut sebagai khalaqna basyaron, menciptakan manusia yang punya sisi biologis gitu ya, punya sisi psikologis gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, apapun yang menjadi kisah kita di 2021, terimalah bagian itu sebagai takdir Allah gitu ya. Kita peluk sepenuhnya dengan semua rasa yang ada di dalamnya, sedihnya kita, kecewanya kita gitu ya, lalu bahagianya kita, atau apapun yang kita lalui di tahun 2021 gitu ya, kita bersyukur gitu ya, Allah terima kasih untuk semua keputusan yang Engkau berikan gitu ya, di tahun-tahun berikutnya mudahkan kami untuk bisa melihat kasih sayang-Mu di semua keputusan-Mu, hatta sehingga gitu ya, itu adalah keputusan-keputusan yang kami maknai sebagai duka dan musibah gitu ya. Pasti di dalamnya Engkau selipkan kasih sayang gitu ya, yang bisa jadi kasih sayang itu tidak bisa kita rasakan dan kita lihat hari ini, tapi bisa jadi kasih sayang dan hadiah itu datang di tahun-tahun ke depan.
Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, gitu ya, untuk diberikan keturunan seorang nabi yang hebat, gitu ya, maka doa itu, gitu ya, terentang 4.000 tahun dengan proses pengabulannya. Nabi Ibrahim berdoa sekarang 4.000 tahun baru dikabulkan. Lahirlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, beliau adalah sewujud pengabulan doa dari Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, menutup 2021, gitu ya, kita berhusnuzan kepada Allah dengan sebaik-baik husnuzan. Gitu ya. Tidak akan pernah rugi orang yang berhusnuzan kepada Tuhannya. Itu poin satu. Poin keduanya, secara psikologis kita dinamika psikologis yang kita miliki, gitu ya, sambil gitu ya, redefinition, gitu ya, mendefinisikan ulang sebenarnya bahagia itu apa, sebenarnya sedih itu apa, hingga para ulama menggariskan bahagia itu saat kita berada dalam ketaatan kepada Allah sekalipun di dalamnya ada pahit, manis, asam, asin, gitu ya, kehidupan yang harus kita, gitu ya, karena bahagia itu orang manusia mampu taat kepada Tuhannya. Seperti Ibrahim alaihissalam menahan dirinya, gitu ya, seperti Bunda Hajar menahan dirinya ketika harus berpisah dengan Ibrahim dari kata-kata yang kotor, bahkan gitu ya, beliau mencontohkan akhlak terbaik demi taat kepada Allah. Disitulah letak bahagia. Sedangkan sedih itu, gitu ya, adalah saat dimana kita menyelisihi perintah Allah, atau bahasa gampangnya kita kepada Allah. Disitulah rasa sedih. Gitu ya, kita diberikan contoh ya oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i. Gitu ya, muridnya Imam Asy-Syafi'i pernah bertanya, wahai Imam, gitu ya, sesungguhnya saya merasa istri saya berubah kecantikannya daripada waktu awal menikah dulu. Rasa-rasanya waktu menikah dulu dia seperti bidadari yang sangat cantik sekali. Tapi entah kenapa hari ini dia terlihat biasa saja, bahkan cenderung terlihat jelek di mata saya. Gitu ya. Maka dari jawaban Imam Syafi'i kita akan mengerti, gitu ya, kemaksiatan itu membuat sesuatu yang halal, yang menghantarkan kepada ketaatan, itu menjadi terasa hambar dan tidak menyenangkan. Gitu. Imam Syafi'i bertanya kepada muridnya, gitu, apakah engkau baru saja melihat wanita yang tidak halal untukmu? Iya. Apakah engkau menikmati kecantikannya? Iya. Nah, itulah. Ketika Allah, gitu ya, ketika engkau menikmati sesuatu yang tidak halal untukmu, maka Allah mencabut rasa nikmat dalam ketaatanmu. Kan punya istri yang halal, gitu ya. Maka yang halal itu dicabut kenikmatannya, gitu ya. Orang itu memindahkan kenikmatan pada yang tidak halal, maka Allah mencabut kenikmatan pada yang halal. Gitu ya. Dan seharusnya kesedihan itu terletak di posisi itu, gitu ya, posisi ketika seseorang melakukan hal yang maksiat, gitu ya, meskipun itu membuat dia bahagia dalam tanda kutip, meskipun dia terpuaskan hawa nafsunya, tapi kalau itu maksiat, seharusnya sedih itu definisinya di situ. Nah, oleh karena itu ya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, terakhir ini hanya tidak akan kita bahas ya karena waktunya habis. Kita ini adalah resolusi kita di 2022. Apa itu? Menjadi orang yang paling dekat, gitu ya, dengan kasih sayangnya Allah. Kita ibarat kata kalau Allah mau bagi-bagi kasih sayang, kitalah lingkaran paling dekat yang akan mendapatkan tumpahan, gitu ya, mendapatkan limpahan kasih sayang Allah. Siapa mereka? Ibadur Rahman. Ibad itu artinya hamba yang istimewa. Kalau hamba secara keseluruhan bahasa Arabnya adalah abid. Abid itu hamba, ya semua hamba Allah gitu ya. Baik non muslim pun juga sebenarnya bagian dari hamba. Hamba dalam makna ciptaannya Allah. Gitu. Tapi kalau ibad itu adalah hamba yang sifatnya spesial. Orang yang paling cepat gitu ya akan mendapatkan kasih sayang Allah gitu ya. Di sini salah satunya diklasifikasikan sebagai ibadur rahman. Gitu ya. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna gitu ya. Sampai nanti gitu ya dijelaskan sampai ke ayat 76. Kalau teman-teman ingin 2022 menjadi tahun di mana teman-teman bisa merasakan kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah, gitu ya. Mencobalah untuk bertanya setiap bulannya, sudahkah saya masuk dalam salah satu dari 10 kategori yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman? Klasifikasinya apa saja? Tafadhol dibuka Qur'annya, gitu ya, dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya, atau di searching gitu ya, kajian-kajian para ulama yang menjelaskan secara langsung. Kalau ada kapasitas membaca tafsir dalam bahasa Arab, lebih rekomen lagi ya membaca kitab-kitab para ulama untuk melihat gitu ya, siapakah 10 golongan gitu ya, yang kita misalkan salah satunya masuk di dalam salah satu golongan itu, maka insya Allah gitu ya, bagian dari ibadur rahman, orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah dengan sangat cepat. Barakallahu li walakum gitu ya. Afu minkum, mungkin sampai di sini saya kembalikan kepada Mbak Hafzatin Nur Latifah. Monggo Mbak Hafzatin. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Ustazah Tika Faibah sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Sudah 17.25 ya. Apa boleh
ada sesi pertanyaan mungkin satu mungkin ya Ustazah. Barangkali kalau teman-teman memiliki agenda berikutnya, mungkin bisa di-skip sesi tanya jawabnya biar nanti tidak menabrak waktu maghrib. Sesi Oh tanya iya, jawabnya dititipkan ke panitia, nanti boleh diteruskan ke saya. Barangkali demikian Mbak Hafsati. oke ya baik. Demikian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dikirim ke panitia untuk kami teruskan. Alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menerima atau tadi Ustazah menjelaskan bagaimana kita bisa memeluk sedih, memeluk duka, itu semuanya kita terima gitu. Sehingga kita ridho dan memandang setiap keputusan Allah itu sebagai peluang beramal soleh selanjutnya. Kemudian tadi juga Ustazah menjelaskan untuk resolusi tahun 2022 ya, mudah-mudahan teman-teman mencatat gitu tadi apa yang Ustazah sebutkan. Sebagai yang pertama adalah tidak rugi pada Allah. Jadi selalu berhusnudzon atau berprasangka baiknya. Sebagaimana Salman Al-Farisi yang memandang setiap ya itu tolong diisi ya yang ada di chat presensi ya supaya kami bisa menjadi pertimbangan dalam membuat agenda selanjutnya. Terus tadi yang kedua mendefinisikan ulang mengenai apa itu bahagia, yakni bahagia adalah ketaatan kita pada Allah dan sedih adalah saat kita bermaksiat kepada Allah. Terus juga kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah termasuk dalam 10 golongan ibadur rahman. Jika kita ingin jadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang, maka apakah kita sudah termasuk dalam golongan itu? Baik, alhamdulillah. Demikian untuk materi hari ini. Sebelum selesai ya, saya mau share screen. Jazakillah khair Ustazah Tika Faiza. Diskusinya kita lewati. Mungkin ada sedikit penyampaian ya. Ustazah, jika ada agenda boleh melanjutkan aktivitas. Ini ada dari Forum Pemuda Berbagi, sosialisasi program relawan oleh Dr. Hewan Wahyu Hidayat, Master of Science. Mas Wahyu apa ada di meeting room ya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, silakan Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Tika dan teman-teman semua, panitia dan peserta. Mohon izin dengan tanpa mengurangi rasa syukur, mewakili Forum Pemuda Berbagi ingin sedikit bercerita gitu mengenai sosialisasi untuk pelaksanaan rekrutmen itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi kalau kita melihat dari apa yang Ustazah sampaikan mengenai bagaimana potensi kita melihat celah-celah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, maka salah satu yang jalan terpintasnya adalah dengan ikut serta sebagai salah satu penggerak dalam celah-celah itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan, gerakan sosial sekarang sangat banyak ya, dan terutama untuk teman-teman yang sedang banyak sekali gitu donasi-donasi berbagai macam komunitas-komunitas yang menggerakkan berbagai hal terkait kemanusiaan. Nah, di sini salah satu ini. Kenapa kita harus mencoba untuk bergabung dalam komunitas sosial? Karena salah satu jalan pintas untuk bisa bersedekah tanpa harus mengeluarkan uang adalah dengan menjadi penerima dari donasi itu sendiri. Gitu. Makanya kalau kita lihat di hadis riwayat Muslim, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sama, pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, bayangkan ketika teman-teman tidak memiliki uang, yang sekiranya lebih banyak Allah berikan rezeki, kemudian teman-teman itu memberikan sedikit sumbangan yang nominal dengan nominal yang luar biasa hingga 1 juta, 2 juta, dan 3 juta, maka pahala kebaikan kita sama dengan pahala kebaikan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Itu. Jadi kalau misalkan jalan pintas ya ibarat semacam jalan tol, kalau kita kemarin lihat di Gunung Semeru ada bencana, kemudian teman-teman merasa ingin membantu, tapi merasa tidak mempunyai cukup uang. Itu. Maka dengan terlibat atau minimal mengajak, kalau kita ambil jalan pintasnya adalah minimal sebagai penerima manfaat atau terlibat dalam suatu komunitas yang bisa menyalurkan uang tersebut, maka teman-teman mendapatkan pahala yang sebesar itu. Contoh misal kemarin ketika Gunung Semeru, di FPB alhamdulillah sudah mendapatkan donasi sekitar 2 juta sekian, 2 juta lebih.
maka pahala teman-teman semua sama halnya dengan pahala memberikan uang sebesar 2 juta rupiah tersebut dari masing-masing dari pengurus yang ada di komunitas itu. Makanya harapan kita nantinya di setiap apa yang akan kita coba sampaikan di rekrutmen relawan ini adalah teman-teman bisa turut aktif, bisa memberikan sedikit minimal jalan pintas untuk saudara-saudara kita yang dirasa kita tidak punya uang, namun ingin memberikan sedekah. Dan salah satu jalannya adalah untuk terlibat sebagai penggerak di salah satu komunitas tersebut. Nah, di sini nanti ada rekrutmen, itu ada sampai bulan Januari, tanggal 18, jadi alurnya sudah disampaikan, nanti sudah bisa di-share. Kemudian nanti ada pendaftarannya, silahkan diisi sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman inginkan. Dan harapannya ini semua nantinya akan masuk ke dalam tim yang ada di Jogja, karena memang di relawan ini kita fokus kepada pendistributor. Nanti informasinya akan disebarkan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi CP. Bagi teman-teman yang ingin berminat atau tertarik untuk bisa berdonasi, tanpa harus mengeluarkan uang, itu adalah dengan cara aktif di lembaga-lembaga kemanusiaan itu. Ini itu aja, mohon izin ke Iza. Semoga nanti teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Wahyu. Sudah lulus ya, tapi tetap aktif di gerakan-gerakan kebaikan. Semoga kita semua bisa meniru ya. Beliau Ketua FPB Forum Pemuda Berbagi. Selanjutnya adalah dari Asrama Naura, penyampaian dari Dika Sundari SPD MSC. Dika atau Tifa ya? Dika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Iza yang telah mempersilahkan, dan mohon izin kepada Ustazah Tika Faiza dan juga teman-teman untuk memberikan sedikit pemberitahuan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru pasca sarjana UGM yang sedang mencari tempat tinggal untuk kuliah luring semester depan, bisa bergabung bersama kami di Asrama Pasca Sarjana Naura, di mana di sini kita ada beberapa kegiatan harian ya, seperti sholat berjamaah bareng, terus zikir pagi dan petang bareng, terus ada kultum juga sehabis subuh, murojaah hafalan, dan juga sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Selain itu juga lokasinya dekat dengan UGM, hanya sekitar 5 menitan. Untuk fasilitasnya sendiri bisa dilihat di flyer ya. Dan jika berminat bisa menghubungi kontak yang tertera langsung, bisa dicatat di 0812-9878-5656 atas nama Tifa. Sekian, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dika. Dika ini Sekjen Himpas UGM tahun 2020. Insya Allah. Penting ya kita punya support system yang bagus untuk menjaga keistiqomahan kita. Salah satunya adalah dengan memilih tempat tinggal yang bersama teman-teman yang solihah ya, ini selamanya akhwat. Nah, selanjutnya adalah doa. Insya Allah akan dipimpin oleh Saudara M. Ainul Fikri, ST. Mas Fikri, sudah bergabung? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman, mungkin sebelum kita berdoa, di penghujung tahun ini, mari sama-sama kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang sudah, kemudian apa yang kita rencanakan ke depan, kemudian apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa dan keburukan dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, semoga Allah hapuskan dan kita bisa memasuki serta memulai kembali atau melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dengan baik, dengan jauh lebih sempurna. Baik, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afina wa ma yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunbiha min jamil ahwali wal afat wa taghfirlana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat وتبلغنا بأصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والخينة
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa asyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal fa'idal hisab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatin ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran Mas Fikri. Saat ini beliau juga di Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UGM sebagai Ketua Divisi Infokom ya, insyaallah. Terus selanjutnya ada ini kutipan dari surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian teman-teman, jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi kami mohon bantuannya untuk mengisi presensi pada SID /presensi KAT 2021. Wakili segenap panitia, kami mohon maaf bila dalam agenda ini banyak kesalahannya, moga kebaikannya bisa teman-teman ambil. Demikian, saya sebagai moderator mohon maaf juga. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak Iza dan teman-teman panitia lainnya. Terima kasih Mbak Muti.